Sebuah kota besar yang tak pernah tidur. Lampu-lampu neon menerangi jalanan yang memenuhi gemerlap kehidupan malam. Di sudut kota yang suram, seorang wanita bernama Sari melangkah di trotoar dengan gaun merah menyala, seolah mencerminkan dunia yang telah lama ia masuki, dunia gelap, penuh godaan dan kesedihan tersembunyi. Sari bukanlah perempuan yang terlahir dalam kemewahan. Sejak kecil, ia harus berjuang untuk bertahan hidup. Kehilangan orang tua di usia muda menjadikannya menjadi tangguh, tetapi juga putus asa. Dengan sedikit pendidikan dan tanpa pekerjaan tetap, ia akhirnya terjebak dalam lingkaran hitam dunia malam. Awalnya, ia merasa menyesal. Namun semakin lama, gemerlap uang dan kemewahan yang datang dengan mudah membuatnya melupakan segala keraguan. Malam itu seperti biasa, Sari duduk di sebuah klub malam terkenal. Para pelanggan datang dan pergi, membawa janji-janji kosong yang hanya bertahan selama beberapa jam. Dentuman musik keras menutupi suara jantung yang semakin sunyi. Ia tersenyum, tertawa, dan berpura-pura bahagia. Meskipun di dalam dirinya ada yang terkejut yang semakin lama semakin menggerogoti. Namun malam ini terasa berbeda. Saat ia keluar untuk mencari udara segar, tiba-tiba seorang pria tua setinggi subur berdiri di ujung gang. Mata pria itu tajam dan penuh wibawa. Meskipun tubuhnya tampak rapuh, ia menatap Sari dengan penuh iba dan berkata dengan suara dalam, "Anak muda, jalan yang kau tempuh ini tidak akan membawamu pada kebahagiaan. Berhentilah sebelum semuanya terlambat." Sari terkejut, namun segera memicu pria itu. "Pak tua, hidup ini tidak pernah adil. Setidaknya aku memilih cara untuk bertahan." Dengan nada sinis sebelum berbalik meninggalkan pria tersebut. Saat ia melangkah kembali ke dalam klub, sebuah angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu-lampu jalanan berkedip dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Entah kenapa, perasaan tidak nyaman mulai menghampirinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi tanpa ia sadari, malam ini adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Setelah bertemu dengan pria tua misterius itu di gang sempit, Sari kembali ke dalam klub malam, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Musik masih berdentum keras, lampu warna-warni berputar, dan orang-orang menari dalam euforia. Namun, untuk pertama kalinya, Sari merasa asing di tempat yang selama ini menjadi dunianya. Malam itu, ia melayani seorang pelanggan kaya yang membawa ke hotel mewah di pusat kota. Semua terasa seperti biasanya, kemewahan, tawa palsu, dan janji-janji manis. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ketika ia bercermin di kamar mandi, dia merasa seperti bayangan tersenyum di sini. Meskipun wajahnya sendiri tetap datar, yang membuat kepalanya pusing, mengira sebagai halusinasi akibat kelelahan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sari pulang dengan perasaan tak nyaman. Langkah kakinya terasa berat, dan suara pria tua tadi terus terngiang di ingatan. "Jalan yang kau tempuh ini tidak akan membawamu pada kebahagiaan. Berhentilah sebelum semuanya terlambat." Setibanya di apartemennya yang kecil, namun cukup nyaman, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Jantungnya berdetuk kencang. Dengan ragu, ia mendorong pintu dan masuk. Tidak ada tanda-tanda memuaskan, namun ada sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Bau dupa yang samar-samar memenuhi ruangan. Di atas meja kecil di sudut ruangan, sebuah kertas kuning bertuliskan huruf-huruf Arab kuno rapi. Sari tidak mengerti artinya, tapi entah kenapa dia merasa itu adalah peringatan. Ia buru-buru meremas kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Malam itu Sari mencoba tidur, tetapi mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di tempat yang gelap,
Dikeliling oleh suara bisikan yang tidak jelas, sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala mendekatinya. Dan tepat sebelum sosok itu menyentuhnya, dia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin saat dia melihat ke arah jendela. Dia terkejut melihat sosok pria tua yang tadi dia temui di gang sedang berdiri di luar, menatap dengan mata penuh arti. Sari menutup tirai dan merasakan ketakutan luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pria itu hanya orang gila? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya? Hari-hari Sari berubah drastis setelah pertemuannya dengan pria tua misterius dan serangkaian kejadian aneh yang menghantuinya. Ia mulai merasa lelah tanpa sebab. Tubuhnya sering menggigil meskipun udara tidak dingin. Dan bayangan yang seharusnya mengikuti gerakannya terkadang tampak bergerak sendiri. Di klub malam, pelanggan mulai menjauh darinya. Beberapa dari mereka mengaku merasa tidak nyaman saat berada di sampingnya, seolah ada energi gelap yang mengelilinginya. Salah seorang teman kerjanya, Rina, mendekatinya dengan wajah cemas. "Sari, apa kamu sakit?" tanyanya Rina. "Wajahmu pucat dan matamu seperti orang tidak tidur berhari-hari." Sari hanya menggeleng. "Aku baik-baik saja." Tapi di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Malam itu, ia kembali mengalami mimpi buruk. Ia berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi suara tawa mengerikan yang menggema di sekitarnya. Saat ia berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan yang tak terlihat yang mencengkeramnya. Dalam kegelapan, ia melihat sosok bayangan besar dengan mata merah menyala mendekatinya. "Ini harga yang harus kau bayar." Suara itu berbisik, dingin dan menusuk. Sari terbangun dengan tertahan. Dadanya naik turun cepat, keringat membasahi tubuhnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di ujung tempat tidurnya, samar-samar ia melihat sosok hitam tinggi berdiri diam, menatapnya. Jantungnya hampir berhenti. Ia menutup matanya dengan erat, membaca doa seadanya. Meskipun sudah lama ia melupakan cara berdoa. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Ketakutannya semakin menjadi ketika keesokan harinya ia menemukan bercak-bercak hitam di kulitnya, seperti luka bakar kecil yang terasa perih saat disentuh. Dia berusaha berkonsultasi dengan dokter, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya. Kehidupannya perlahan berubah menjadi neraka. Ia merasa diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat berjalan di trotoar, ia melihat bayangannya sendiri tertinggal, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Suara bisikan terus menghantuinya, dan setiap malam, mimpi buruk itu semakin nyata. Dalam keputusasaan, Sari teringat pada pria tua yang memperingatkannya. Mungkinkah dia adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang sedang terjadi? Dengan hati penuh ketakutan, ia memutuskan untuk mencari pria itu dan menanyakan penjelasannya sebelum semuanya terlambat. Sari tidak bisa lagi mengabaikan kejadian aneh yang terus menghantuinya. Tubuhnya semakin lemah, matanya semakin cekung, dan bercak hitam di kulitnya semakin melebar. Setiap malam, mimpi buruk itu semakin nyata. Ia sering terbangun dengan napas tersengal, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeramnya. Akhirnya, dengan sisa keberaniannya, Sari pergi mencari pria tua misterius itu. Ia melewati gang tempat mereka pertama kali bertemu, berharap pria itu masih ada di sana. Dan benar saja, di sudut jalan yang sepi, pria itu berdiri dengan tenang, seperti sudah menunggunya. "Kau akhirnya datang," ucap pria itu dengan suara rendah. Sari dengan mata penuh ketakutan jatuh berlutut di depannya. "Tolong aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Tapi aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa tubuhku terbakar. Dan aku selalu mendengar suara-suara yang mengerikan."
Pria itu menghela napas panjang. Aku sudah memperingatkanmu. Dunia yang kau pilih telah menarik sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Kau telah membuka pintu bagi mereka, dan sekarang mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sari menangis menggenggam pria itu. Aku ingin bertobat. Aku ingin keluar dari semua ini. Aku tidak ingin mati seperti ini. Pria itu mengangguk. Tapi pertobatan bukan sekedar kata-kata. Kau harus benar-benar meninggalkan jalan yang salah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan bimbingan pria tua itu, Sari mencoba berubah. Ia berhenti bekerja di klub malam, mulai mengenakan pakaian yang lebih tertutup, dan berusaha beribadah meskipun terasa sulit. Namun, teror itu tidak langsung berhenti. Setiap malam, gangguan semakin parah. Di suatu malam yang gelap, Sari terbangun dan melihat bayangannya sendiri di cermin. Tetapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum miring, lalu berbisik dengan suara yang sama, seperti yang ia dengar dalam mimpinya. Sudah terlambat. Sari menjerit dan jatuh ke lantai. Tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin, dan suara langkah kaki melingkari sekelilingnya. Benda-benda di dalam ruangan terjatuh, dan bayangan hitam menetap di dinding, semakin dekat ke sana. Ia menangis ketakutan, menggumamkan doa yang diajarkan oleh pria tua itu, berharap keajaiban bisa menyelamatkannya. Namun saat angin dingin menerpa tubuhnya dan suara tawa mengerikan memenuhi ruangan, ia mulai menyadari, mungkin ini bukan sekedar peringatan, mungkin ini adalah hukuman yang tidak bisa dihindari lagi. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Sari. Setelah berhari-hari diteror oleh sosok yang tak kasat mata, ia merasa kelelahan. Tubuhnya semakin lemah dan pikirannya mulai goyah. Ia merasa seperti berbeda di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia kegelapan yang menunggunya. Hujan turun deras di luar apartemennya, lampu berkedip-kedip dan suara gemuruh petir menggema. Sari duduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Ia sudah mencoba segala cara untuk mengusir gangguan itu dan berdoa, membersihkan diri, bahkan meminta bantuan pria tua itu, tapi semuanya terasa sia-sia. Lalu terdengar suara diketukan pintu. Tok, tok, tok. Sari membeku. Pintu apartemennya tidak memiliki lubang intip, dan dia tidak mengundang siapapun malam itu. Dengan napas tertahan, ia merangkak ke arah pintu, berusaha mendengar lebih jelas. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Ketika ia melangkah mundur, tiba-tiba pintu terbuka sendiri, mengeluarkan suara decit panjang, menyayat telinganya. Tidak ada siapapun di luar sana, hanya lorong apartemen yang gelap dan sunyi. Namun, saat dia hendak menutup pintu, dia merasakan sesuatu di belakangnya. Perlahan ia berputar. Di dalam ruangan berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Mulutnya terbuka lebar, menampilkan gigi tajam yang mengerikan. Tubuhnya seperti bayangan pekat yang bergetar, seolah-olah berdiri di kegelapan murni. Sudah terlambat, Sari. Suara itu berbisik, menggema di seluruh ruangan. Sari menjerit, mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tangannya mencakar lantai, berusaha menarik dirinya menjauh. Namun, semakin ia mencoba kabur, semakin kuat cengkeraman tak kasat mata yang menariknya ke dalam bayangan kegelapan itu. Keesokan harinya, para tetangga melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara yang keluar dari apartemen Sari. Tetapi ketika mereka membuka pintu, mereka hanya menemukan kamar yang kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki Sari. Hanya bau anyir dan bercak hitam di lantai. Desas-desus pun menyebar. Beberapa orang percaya bahwa Sari telah dibawa oleh makhluk gaib akibat dosa-dosanya. Ada yang mengatakan bahwa ia menghilang ke dimensi lain. Yang lain hanya mengira sebagai kisah seram yang dibuat-buat. Namun, di klub malam tempat Sari dulu bekerja, beberapa orang mengaku masih melihat Sari, sosok wanita berpakaian merah, berdiri di sudut ruangan dengan mata kosong. Kadang-kadang dia tersenyum,
Tapi senyuman itu bukanlah senyuman manis. Tamat. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selalu tebar kebaikan dimanapun dan kapanpun, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, selalu berhati-hati dalam menjalani hidup, karena sesuatu yang tak terlihat mungkin saja mengawasi. Saya, Budi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.